Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya sudah melihat dan mengakses tugas saya. Nama saya Ahmad Imam Santoso, saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi pada tugas kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan limbah cair untuk kegiatan tugas dari pekerti dari Untirta pada bulan Juni ini. Baik, pengelolaan limbah cair. Jadi kalau kita mengolah limbah cair, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu nih jenis uh, apa saja sih kandungan-kandungan yang ada di dalam suatu limbah tersebut. Jadi ada dia bentuknya beda-beda, nanti tergantung lagi dari sistem pengolahannya. Misalnya untuk padatan suspensi kita bisa mengolah dengan koagulan atau sedimentasi. Kemudian ada biodegradable, kemudian ada patogens, nitrogen, fosfor, kemudian ada organik, logam berat, sama padatan organik terlarut. Jadi memang untuk materi ini adalah materi lanjutan-lanjutan dari minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi ketika saya presentasi ini mungkin agak sedikit membingungkan. Cuman ini lanjutan dari pengolahan limbah yang sebelumnya. Jadi pertama kali yang harus kita harus tahu kontaminan penyebab dari limbah itu apa sih gitu. Nah misalnya kita tahu nih sudah di situ adalah padatan suspensi. Jadi kita salah satu contoh pengolahannya adalah koagulan atau sedimentasi. Nah, itu klasifikasinya termasuk dalam kimia atau fisika pengolahannya. Jadi, kalau padatan suspensi itu rata-rata pengolahannya itu fisika atau bisa juga kimia. Itu untuk koagulasi dia ada tambahan bahan kimia. Kemudian untuk biodegradable itu rata-rata pengolahannya adalah biologi. Cuman ada beberapa juga yang bisa menggunakan kimia ataupun fisika. Seperti yang dilihat di sini. Nah, ini artinya B ini adalah biologi, F adalah fisika, K adalah kimia. Jadi pengolahannya kita bisa melakukan beberapa treatment, yaitu secara biologi, fisika, kimia. Nah itu. Kemudian ada patogen, nitrogen, fosfor, dan lain sebagainya. Itu kita tergantung dari jenis klasifikasinya lagi. Baik, saya lanjut. Nah, untuk pengolahan. Jadi memang standar pengolahan biasanya itu ada 3. Untuk pengolahan limbah, yang pertama adalah pengolahan primer. Setelah dia dilakukan pengolahan primer, tahap selanjutnya adalah pengolahan sekunder. Setelah dilakukan pengolahan sekunder, baru kita melakukan pengolahan tersier. Jadi ini bertahap. Pertama primer, sekunder, yang ketiga adalah tersier. Ini memang meskipun ada pengembangan banyak di era yang baru sekarang, tapi prinsip awalnya ini memang adalah pengolahan itu 3. Jadi di dalam beberapa segmen ini nanti ada beberapa lagi pengolahan. Misalnya di dalam primer itu ada beberapa pengolahan lagi. Nanti ada contohnya bisa screening, pengendapan, kemudian ada filter di situ di primer gitu. Nah, kemudian buat apa sih kita melakukan pengolahan? Jadi dari pemerintah sendiri itu menyatakan bahwa kalau kita suatu industri atau pengolahan apapun itu dan kita menghasilkan limbah, nah limbah kita itu tidak boleh mencemari lingkungan. Nah, bagaimana kita tahu limbah kita mencemari lingkungan atau enggak? Jadi kita harus melakukan uji laboratorium. Setelah kita melakukan uji laboratorium, kita lihat kandungannya. Dari pemerintah sendiri, ini saya ambil contoh dari peraturan pemerintah, itu mereka mengatakan bahwa kalau untuk industri minyak sawit, ada 5 parameter yang harus dilihat. Yang pertama adalah BOD5, kedua COD, ketiga TSS, dan yang keempat minyak dan lemak, kemudian ada nitrogen. Nah, untuk kandungan BOD sendiri itu nggak boleh dari 100 mg per liter. Untuk COD 350 mg per liter, TSS 250 mg per liter, kemudian untuk minyak dan lemak adalah 25, nitrogen dan total adalah 50 mg per liter. Jadi untuk kandungan sendiri itu nggak boleh lebih dari kandungan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, untuk pengolahan primer, untuk pengolahan primer sendiri itu adalah untuk menghilangkan sebagian besar padatan atau peralatan yang digunakan pada proses ini, antara lain seperti saringan kasar, bak pengendapan, dan bak ekualisasi. Maaf, ini lebih saya cepat karena memang waktunya 5 menit. Kemudian ada screening, ini adalah contoh gambarnya. Kemudian ada sedimentasi, kemudian ada
Juga ini adalah contoh penerapan di lapangan, bagaimana bentuk sedimentasi. Ini bentuk gambar sedimentasi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, untuk kontaminan pada tentu suspensi kita bisa pakai koagulan atau sedimentasi. Nah, oke, jadi saya rasa waktunya sudah 5 menit, saya ucapkan terima kasih. Kemudian bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.